Oke, ya terima kasih untuk Mas Arif yang telah menjelaskan dari sisi simulasi SolidWorks. Terus selanjutnya kita akan coba untuk bergeser ya, bergeser ke family dari Dassault System, itu dari software 3D Experience. Nah, geser dulu. Nah, oke. Mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal dan selanjutnya mungkin saya coba untuk bergeser ya ke tekanan saat ini. Dengan perkembangan saat ini yaitu industri 4.0. Jika saya menyimpulkan ya adalah smart solution and connection. Maka hal tersebut akan menjadi penting bagi kita yang akan menjadi bagian dari industri 4.0. Nah, dalam konteks menyelesaikan masalah di area komputasi, khususnya yaitu CAD, CAM, CAE, nah insinyur nih berbondong-bondong nih untuk meraih sesuatu ataupun menyelesaikan sesuatu dengan perangkat lunak yang dimana dapat diakses kapanpun, dimanapun, dengan device apapun. Sebagai contoh ya, untuk Autodesk eh, terdapat konstruksi cloud, kemudian di Siemens ada juga ZelX, dan juga di luar sana adanya Onshape. Nah, dan juga dari Dassault System juga ada besutan ya, yang bernama 3D Experience-nya. Nah, selanjutnya em, kita sama seperti sebelumnya ya. Di sini saya akan coba untuk mensimulasikan beberapa rangkaian part ya. Dan hasilnya nanti tidak akan jauh berbeda dengan dari sisi simulasi di SolidWorks. Nah, untuk yang pertama, saya akan coba untuk membuat sebuah part dari centrifugal pump ini. Nah, dari centrifugal pump ini, kemungkinan kita akan bermain dengan fluida. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam partikel injektori ya. Mungkin kita akan bertanya-tanya ya, bagaimana kalau kita gabungkan CFD dengan DEM ya, discrete element modelnya. Nah, kemudian yang untuk ketiga ini kita akan coba untuk mensimulasikan topologi ya, dengan ada batasan-batasan tertentu di bagian tiga part ini. Dan juga kita menginginkan ya, dari sisi mengerjakan sebuah proyek ataupun mengerjakan suatu kerjaan, kita ingin berstruktur ataupun berkonsep ya. Oleh sebab itu di dalam apa 3D Experience kita juga mampu untuk membuat sebuah kerangka bekerjanya itu. Nah, kemudian kita bisa masuk terlebih dahulu. Dan sebelumnya saya mohon izin ya kepada pemilik-pemilik dari yang nantinya datanya akan jadi sebagai referensi. Karena dengan tidak adanya ini, maka kita uh, akan akan apa susah juga ya untuk mendapatkan simulasi yang ideal ataupun menjadi sebagai contoh ya untuk simulasinya. Nah, kemudian untuk hal yang pertama, saya coba untuk menerapkan dengan webinar sebelumnya. Jadi untuk dari sisi development design, kita coba untuk menggambar dari centrifugal pump. Nanti kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, mulai dari section head-nya di sini, kemudian dia keluar akan menjadi outlet di daerah sini. Dan untuk hal seperti ini kita tidak membutuhkan bounding box ya, karena alirannya juga tidak liar ya. Jadi kita membutuhkan model reusable KE ya, dengan batasan seperti efek dari dinding, kita bisa untuk menganalisisnya. Terus kemudian untuk yang proyek kedua ini, saya juga mohon izin ya untuk kepada PT Pupuk Kaltim ya, karena dari beberapa mungkin saya sedikit intermezzo sedikit ya. Nah, untuk apa ya namanya separator ya. Di sini juga cara kerjanya aliran debu ini ya, debu mungkin dari sisi jika saya coba dekatkan kasusnya dengan pupuk altim, di sini dia dimasukkan ke debu urea ya. Nanti debu urea dia akan masuk ke storage, nanti akan menjadi dari sisi outletnya itu udara bersihnya. Nah, untuk mendapatkan data-data valid seperti partikelnya, itu dibutuhkan namanya uji isokinetik. Mungkin salah satunya seperti ini. Hmm.
Oke, oke, sorry. Jadi saya coba untuk ulangi kembali ya. Mungkin terdapat kesalahan coba teknis. Jadi dari sisi eh, selanjutnya kita akan coba untuk mensimulasikan di dalam platform 3D Experience. Seperti itu. Nah, kemungkinan untuk hal yang seperti hal sebelumnya, kita akan coba untuk membuat beberapa part ya. Di antaranya itu pertama centrifugal pump, kemudian kedua itu ada namanya sequence separator, dan kemudian yang tiga ini adalah kita coba untuk topologi. Itu untuk keterbatasan waktu, kita akan fokus ke sequence separator, karena di dalam sini kita akan coba untuk mensimulasikan CFD dengan DEM, ya, Discrete Element Model. Jadi nanti kita akan coba untuk uh, membuat dari volume inlet ini, kita akan berikan sebuah partikel, nantinya dia akan tersaring secara otomatis ke dalam storage dan keluar dari pressure outlet ini sebagai udara bersihnya. Gitu. Nah, kemudian kita coba untuk sisi dari uh, sikap produksi. Nah, mungkin seperti ini. Jadi di dalam sini kita terdapat dua kasus ya. Pertama, saya akan coba untuk membuat dua volume inlet seperti ini. Jadi jadi membuat dua injektor ya, dua injektor partikel seperti ini. Kemudian nanti kita akan coba untuk menambahkan sebuah gravitasi yang nantinya akan menyaring dari debu, ya khususnya untuk hal studi ke sini ya, debu urea ya. Debu urea nanti dia akan masuk ke dalam storage dan dia akan keluar menjadi udara bersihnya. Itu. Nah, untuk data-datanya, kemungkinan saya coba untuk eh, dari hasil rekan kita ya. Mungkin sebelumnya saya meminta izin untuk menggunakan variabel dari data di jurnal ini, seperti ini. Nah, data primer ya. Kita bisa untuk memasukkan variabel seperti ini. Nah, untuk variabel seperti ini, diantaranya bisa untuk apa? Bisa untuk didapatkannya menggunakan uji sampling dari isu kinetik seperti itu. Nah, mungkin bisa saya langsung coba untuk di dalam 3D experience-nya akan jadi seperti ini. Nah, oke. Pertama, untuk dalam sisi 3D experience-nya, kita dikenalkan dengan sebuah rules ya. Nah, untuk kita coba mensimulasikan partikel trajectory, kita coba untuk di sisi masuk ke fluidnya. Ini. Nah, dari sini kita bisa berikan secara bebas. Nah, fluid modelnya nanti kita coba untuk create fluid model dari sini. Nanti akan berbentuk sebuah mesh ya. Biasanya itu akan di sekitaran di bodinya. Nah, fluid modelnya kita coba untuk di separator. Nah, analisis step itu dibagi menjadi dua ya. Untuk steady state ataupun dari transient. Nah, kalau untuk steady state dia berdasarkan dari iterasi ya. Uh, Kalau transient berdasarkan dari inkrementasi. Nah, itu dua hal yang berbeda. Kalau iterasi dia akan mengulang dan memproses, tapi kalau untuk transient, inkrementasi ini dia akan mengambil nilai sebelumnya, nanti akan menambah, menambah, dan menambah. Itu. Nah, untuk kali ini transient, dia dibagi dua nih, tim increment-nya secara otomatis atau fixed. Nah, kalau otomatis, kita harus memahami tentang bilangan dari current. Jadi dari per mesh-nya itu, dia akan mendapatkan berapa step ya. Kalau kita melihat dari teori-teorinya dianjurkan ya nol ataupun dari satu ya. Jadi dari setiap mesh-nya itu perpindahannya hanya sampai satu mesh-nya aja, satu node aja gitu. Nah, tapi untuk kali ini semakin kecil nilainya dia akan semakin presisi ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk fixed ini dianjurkan ya simulasi dari transient ya. Jika emang ada rotasi yang berputar. Mungkin katakanlah jika saya coba untuk melihat seperti ini, nah, nah kita ingin nih mensimulasikan benda berputar di sekitar impeller ini.
Nah, dari sekitar impeller ini, nah, kita coba mensimulasikan berapa stopnya, berapa motionnya, dan stepnya. Nah, hasil dari itu bisa juga menggunakan parameter dari kecepatannya. Jika kita ingin menggunakan RPM, maka per derajatnya itu kan 360 dibagi 60, jadi 6 derajat motionnya. Nah, 6 derajat itu nanti dikalikan dengan jumlah turunnya. Seperti itu. Katakanlah ini kita ingin melakukan kecepatannya 1.700 ya, maka 1.700 itu dikali 6. Nah, nantinya nilai seperti itu akan menjadi suatu pembagi di 360 derajatnya. Dan itu akan menjadi sebuah nilai di stopnya. Gitu. Nah, kemudian untuk stepnya dibagi dengan nilai uh, stopnya. Dan hal seperti fixed ya, ini akan sangat krusial ya jika kita ingin melakukan katakanlah total time-nya 5 second, kita di sini increment-nya 1 ya. Nah, untuk uh, jika kita memikirkan arah uh, konvergensinya atau arah divergensinya, nah, ini akan sangat fatal ya, karena nantinya dia tidak akan menemukan sebuah eigen frekuensi ataupun natural ya, frekuensi natural. Nah, untuk kita mensimulasikan partikel ini, kita coba untuk memakai bilangan Courant aja ya. Nah, kita ingin coba untuk mencari aman aja. Nah, untuk totalkannya kita coba di stopnya itu di 5 second, tapi kalau kita mencoba mendekatkan ya dengan sistem informasi ya, pemantauan emisi kontinu ataupun dari sisi das di KLAK dia dimaksudkan untuk total time-nya itu 5 menit. Tapi untuk hal seperti ini kita coba untuk 5 second, dan untuk CVL number-nya saya coba untuk di angka 10. Kenapa di angka 10? Karena geometri ini jika kita ingin mendemosi apa, ingin mensimulasikan dalam bentuk secara realnya, maka ini akan sangat terbebani si komputasinya. Nah, kemudian untuk dari beberapa part, mungkin kita bisa untuk eh, melihat ya, dari sisi ini kita mendapatkan asisten menunya ya. Pertama, kita coba untuk dari sisi modelnya. Nah, dari sisi modelnya ini, sorry. Nah, di sini dari model setup terdapat ya untuk berapa domainnya, model setupnya, kemudian menggunakan sebuah materialnya. Nah, dari sisi ini kita tidak ingin menggunakan boundary box ya, karena aliran ini juga tidak terlalu liar dan juga alirannya akan masuk ke dalam sifatnya. Maka oleh itu fluid domainnya untuk di sisi part kita coba untuk masukkan partnya ini. Nah, kemudian untuk regionnya, dikarenakan dia adanya dua inlet ya, yang fokus utama kita adalah dua inlet ini. Kita akan mencoba karena dari dari region ini kita bisa untuk mendeskripsikan partikel yang kita ingin masukkan gitu. Nah, jadi untuk regionnya kita masuk ke sini, jangan lupa ya untuk di flip ya. Karena dari sisi ini dia akan membuat regionnya di luar dari sini. Maka dia akan mendapatkan nilai-nilai yang apa nilai-nilai yang terus mencari ya, tanpa menemukan arti sebenarnya. Maka oleh sebab itu kita flip, yang nantinya region ini dia akan secara otomatis mengikuti sisi dari partnya. Nah, kemudian saya coba untuk di inlet 2 di seberangnya. Ini. Jangan lupa untuk di flip. Oke. Nah, untuk opening kita coba untuk di bagian inletnya. Seperti ini. Nah, sorry. Nah, itu ada berbagai cara ya untuk opening ini. Kita bisa untuk mendeskripsikan di dalam sini ataupun dari boundariesnya. Itu. Jadi untuk kali ini kita coba untuk bikin saja. Yang paling terpenting adalah kita sudah mendeskripsikan regionnya dan path-nya. Nah, untuk surface selection bisa kita masukkan nih, yang nantinya dia akan menjadi sebuah sensor. Nah, untuk ini storage-nya kita akan masukkan nih, surface-nya. Seperti ini. Kemudian untuk regionnya kita akan mengambil dari sisi keduanya. Ya.
Nanti partikel-partikel yang ada di masuk ke sini, nah nanti dia kan ke bawah ya. Ke bawah nanti kita bisa untuk dijadikan ya surface selection ini sebagai sensor. Hmm. Oh, sudah oke. Nah, kemudian kita coba untuk di flip section-nya. Nah, partikel ini, nah kita bisa masukkan nih. Kalau di sini ada namanya material, nah material definition. Nah, nanti data-data yang dari rekan ini ya, data-data eksperimen ini kita bisa masukkan di material preparation-nya gitu. Hmm. Hmm. Nah, untuk kali ini kita coba untuk di eh, sisi resikonya. Oke, kemudian kita masuk ke oke. Kalau sudah kita coba di sini ada apa? Ada coba untuk memberikan kasih tahu ya informasi kalau misalnya model ini sudah terdefinisi nih, gitu. Nah, kalau sudah kita bisa masuk ke fisik ya. Nah, fisik behavior. Nah, di sini ya karena saya ingin melihat efek dari dinding ya, maka di sini kita coba untuk turbulence modelnya dari Zettel kainnya. Nah, untuk phase cost regimennya kita pilih untuk turbulence dan stepnya kita pilih untuk fluid ya, gitu. Nah, di sini ada namanya untuk memberikan body force ya, yang nantinya untuk jika kita aktifkan, dia akan menciptakan ya, mungkin dari sisi kasus hidrostatik ataupun dari sisi akselerasi, konstan densitas, dan juga ada jika kita masukkan sebuah thermal ya, mungkin ada efek dari businessnya. Nah, tapi untuk partikel ini kita coba untuk di nembak gravitasi, jangan lupa untuk arah dari gravitasinya. Karena di sini ada Z ya, Z itu plus di atas, maka kita akan minus di bawah. Nah, kita masukkan partikel modelingnya. Nah, sorry, kalau untuk hal sebelumnya, hal-hal yang seperti mana? Nah, data-data ini ya, data-data ini yang kita akan masukkannya. Untuk partikel density-nya 1,25 ya. Nah, partikel specific head-nya, mungkin kita namakan terlebih dahulu. Nah, untuk partikel yang modul sama presentasi kan dikhususkan untuk bagi dari sisi mungkin apa kalau untuk benda padat ya mungkin bisa kita coba untuk cek di dalam Google ini seperti itu. Jika emang semuanya dari sisi debu urea ya untuk partikel spesifikasinya kita coba untuk di apa dimasukkan, terus kemudian yang modulnya juga dimasukkan dan presentasi ini juga dimasukkan. Jika sudah maka kita klik OK gitu. Nah, kita coba untuk edit current step-nya. Nah, sebelumnya kita udah setting dan jangan lupa untuk partikel kontrolnya. Kita menginginkan dari partikel dan CFD ini saling berhubungan. Maka kita mendapatkan apa membuat sebuah momentumnya itu dua arah. Nah, partikel-partikel interaksinya. Untuk koefisien bisa apa bisa kita berikan 0 sampai ke 1 ya. Tapi untuk kali ini kita coba untuk di 0,8 saja. Oke. Nah, kemudian kita bisa masuk ke, nah, kalau untuk inisial kondisi ya, kita bisa memasukkan inisial temperatur, pressure, ataupun dari sisi kecepatannya. Tapi untuk kali ini kita coba untuk KBK, kita bisa masuk ke zona ataupun load. Nah, di sini partikel injector source-nya. Nah, di sisi mass flow rate-nya, kita bisa lihat ya.
Mass flow rate-nya, oke. Mungkin dari sisi ini bisa kita coba untuk apa? Berikan variabelnya. Misalnya dalam per 5 detik itu si mass flow rate-nya itu berapa ton per jam. Saya coba untuk di 8 ton per jam. Dan juga ini memungkinkan untuk mendapatkan update ya. Kita mengaktifkan update ini. Jadi di sisi jika kita bicara tentang medan vektornya, dia diberikan sebuah kekuatan seperti itu. Nah, untuk diameter nih, diameter dari sisi partikelnya. Nah, kita coba dari sisi komodus saja. Kemudian partial size-nya, partikelnya itu memiliki ukurannya itu berapa. Misalnya gitu. Kita bisa untuk berkalian aja ya. Jika ini satu, maka dia 1:1 ya dengan nilai dari diameternya. Tapi kita ingin coba untuk jika ini menggunakan geometri yang aslinya, kita coba untuk ditambahkan sebanyak 5 kali dari sisi diameternya. Oke. Kalau sudah, kita coba untuk sorry. Oke, untuk supportnya, ini kan ada dua ya. Jadi kita coba masuk ke dalam sini. Terus kita coba untuk diklik lagi dengan nilai yang sama. Seperti itu. Untuk velocity kita dinolkan ya. Karena nanti kita akan berhubungan dengan amplitude saja ya. Jadi untuk velocity kita nolkan. Nah, sebelumnya kita coba untuk dimasukkan di amplitude-nya. Nah, dari sisi ini kita coba untuk di time-nya itu berapa nih? Dengan amplitude-nya berapa. Nah, kita mulai dari 0 ke 0,4 dan 0,5. Jadi dengan 0,5 second, nah, mungkin kita coba untuk amplitude-nya di nolin aja. Nah, dari sisi 0 kita naikkan dia berapa desibel dari sisi partikel injektorinya. Nah, kita akan cari seperti ini. Ya, jadi nilai ini akan mempresentasikan atau mengekspresikan dari partikel injektorinya. Nah, kita bisa masukkan si amplitude-nya. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa masukkan ke boundariesnya. Nah, batasan-batasan pada sequence operatornya. Itu. Nah, di sini terdapat sebuah, mungkin bisa dilihat pada layar ya. Nah, untuk ini pengujiannya kita coba untuk di velocity inlet ya dari kedua sisi ini barel ya barelnya, terus kemudian dari conic sectionnya, kemudian dari vortex breakernya. Vortex breaker kita coba untuk masukkan di walls ya. Walls tadi kan kita sudah mendapatkan sebuah support yang nantinya kita akan menjadi sebuah sensor. Jadi di sini supportnya kita klik aja surface selection dan slip, kemudian partikel behaviornya kita klik reflection. Nah, koefisiennya kita di 0,8 saja. Nanti dia akan berhubungan merefleksi dari sensor sininya. Oke, nah, kalau sudah kita masuk ke velocity index. Kita masukkan misalnya terus ini 10 aja. Oke, nah, kemudian pressure outlet sini. Nah, kalau sudah kita definisikan boundary maupun dari zonanya, kemudian kita masuk ke output request-nya. Nah, di sini mungkin di dalam SolidWorks sempat dibahas juga ya. Untuk goals-nya ini apa aja nih yang waktu kita ingin simulasikan. Nah, sisi ini namanya output request. Nah, bisa kita masukkan nih. Nah, mungkin bisa kita lihat ya dari sisi kalau kita sudah mendefinisikan boundaries ya, maka output request ini sudah secara otomatis ada yang mewakili dari properti yang kita sudah setting. Nah, untuk output dua ini dia kita lihat ya ada apa semacam sinar ya, lampu seperti ini dia akan mewakilkan velocity inletnya ini dan outlet ini.
Nah, kemudian ada salah satu lagi nih, kita coba untuk output response-nya berdasarkan dari sensor sini. Nah, untuk output ini, nah kita lihat nih, dia bisa untuk mendapatkan ghost apa aja nih. Nah, kalaupun nanti ada momentum, kita masukkan ya di velocity ini. Nah, multi pass, total mass juga jangan lupa ya. Nanti kita coba untuk melihat total mass dari velocity inlet ini. Nah, ketiga juga sih sama, total mass. Nah, untuk outputnya, untuk supportnya, kita masuk ke surface selection ini. Dan kita masuk ke history. Nah, kita klik total mass. Nanti total massa yang ada di sini. Otomatis debu yang udah kesaring, itu berapa nih? Hmm. Kemudian juga pressure outletnya, total mass yang udah, apakah emang sewaktu dia udah disaring masuk ke udara bersih, dia apakah menyisakan sebuah partikel. Dan di sini juga kita bisa untuk settingnya. Gitu. Nah, jika sudah, kita coba untuk mesh. Nah, kemudian mesh, kita bisa menggunakan X dominan ataupun theta headline-nya. Nah, selanjutnya kalau sudah mesh, kita ke simulasi. Nah, untuk pada pengujian sore ini, untuk simulasi kemungkinan juga ya untuk dari sisi ini tidak saya coba untuk pembiran karena dari sisi untuk komputasinya pun sangat-sangat panjang karena sebelumnya sudah ada ya. Dan dia membutuhkan sebuah peningkatan itu sekitar 30.000 ya, dalam 5 second. Jadi ini akan sangat panjang. Nah, kalau sudah di mesh dan disimulasi maka hasilnya akan jadi seperti ini. Tuh. Nah, kita bisa lihat ya untuk dari partikel seperti ini. Nah, mungkin saya coba untuk deploy. Nah, itu jadi seperti ini. Mungkin agak sedikit familiar ya. Hmm. Nah, terdapat sebuah proses fisika juga ya dari sisi breaker, breaker apa, vortex dari breaker ini, dia velocity-nya dia mengalami titik nol ya. Dan juga kalau untuk di sisi cone ataupun dari sisi apa atas dari surat objek ini, dia mengalami penilaian dari flow-nya. Nah, mungkin agak sedikit familiar ya. Jika apa suatu benda itu dia akan bergerak diam, kemudian benda akan bergerak secara lurus atau itu secara seragam jika bila mana si apa gaya Newton itu tidak ditetapkan. Ya mungkin sedikit familiar dengan hukum Newton satu dan kenapa untuk saat ini industri memakai ini ya karena satu ya untuk sisi ini kan kita bisa sebetulnya bisa melihat dari sisi efisiensi. Nah, oke mulai dari sisi efisiensi, kemudian kenapa industri memakai ini ya? Karena satu ya, untuk perawatan juga ya seperti ini ya, di cuma hanya di ini dicabut ya, kalau misalnya di storage bisa dicabut ntar dimasukin ke dalam limbah ya, limbah ketiganya. Nah, kemudian juga hal-hal kayak konspirator juga perlu dipahami terlebih dahulu ya. Untuk dari sisi seperti ini adanya konteks ya yang diakibatkan dari momentum si partikel ini bertabrakan. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan rumus-rumus seperti ini, sebenarnya bisa kita masukkan yang udah kita definisikan ya, sensornya. Nah, di sini kita udah bisa melihat nih total mass. Nah, kita masuk ke supportnya. Nah, velocity inlet 2, dan pressure outlet ya. Kita bisa klik aja dan masuk ke konfigurasinya di terakhir. Oke. Nah, partikel yang ada di outlet dia sebesar ya 7,42 ya. Dalam tanda kutip dia nolnya di nol belakang di koma itu 4 gitu. Nah, kalau misalnya kita udah masukkan sebuah sensor, maka kita melihat sebuah efisiensinya. Energi out dibagi dengan energi in-nya.
Itu. Nah, untuk mendapatkan nilai efisiensi, maka kita membutuhkan kita menambahkan dulu ya untuk di sisi energinya kita memakai dari total mass di inletnya. Nah, ini bisa ditambahin terlebih dahulu karena ini ada dua. Kemudian adanya eh, apa total mass dari pressure di sini. Nah, kemudian juga kita bisa untuk mendefinisikan ya apa sensor total yang ada di storage dengan cara yang sama ya buat sensornya seperti ini. Nah, tapi kita kesampingkan terlebih dahulu, kita coba untuk masuk ke dalam efisiensinya. Gitu. Kita masuk ke tools, kemudian kita mengenal sebuah formula. Nah, nanti di sini kita memberikan sebuah nilai real ya. Nilai real, nanti di sini kita bisa masuk setting ke efisiensinya. Nah, kemudian di formula. Nah, kemudian kita bisa masukkan ya, dengan nilai yang bisa masuk sini. Inlet satu, ini total mass outlet, ya. Total mass inlet satu dan dua dikurang dari existing nih. Yang sudah ada itu total mass outletnya. Kemudian bisa dibagi dengan nilai total mass inlet satu dan dua. Jangan lupa untuk di bagian pembagi seperti ini. Oh ya, kita perlu dengan sama dengan kita coba untuk terlebih dahulu. Nah, dikurang. Kalau sudah, kita kali dengan 100. Oke, parameter. Sorry. Nah, maka akan jadi seperti ini. Oke, dari sisi apa? Ah, untuk hal seperti ini harus diperlu pahami ya. Mungkin saya akan mengacu kepada efisiensi yang sudah ada. Jadi dari sisi ini, nah untuk pemberian tanda kutip juga sangat penting. Oh, di sini sebenarnya tinggal pakai tanda kutip ya. Nah, kalau sudah, maka mendapatkan hasil efisiensinya. Tuh. Nah, untuk kalau sudah, katakanlah kita sudah mendapatkan hasil seperti ini. Nah, kita bisa juga memakai simulasi yang sudah ada, kita masuk ke parameter sense tadi. Jadi nanti kita bisa untuk melakukan sebuah batch ya, batch simulasi. Jadi nanti kita masukkan variabel-variabel seperti volume netnya saja Kak, untuk mendapatkan hasil efisiensinya yang mungkin lebih tinggi dari nilai yang sudah kita peroleh. Nah, kalau sudah, kita bisa masuk ke menunya lagi. Hasil seperti itu bisa kita ekstrak ya, menjadi suatu pembandingan. Walaupun nanti kita nge-batch simulasi, nanti kita bisa naruh sini. Karena yang terbaik tuh dari sisi yang sudah kita rancang. Nah, kalau sudah, kita bisa untuk divalidasi apakah emang desain yang nomor sekian itu eh, cocok lah untuk kita pakai di lingkungan, ya katakanlah mohon izin juga ya untuk pupuk altim juga ya. Mungkin untuk dari sisi pengujiannya, ya apakah emang cocok untuk di lingkungan seperti yang ada di pabrik drilling towernya pupuk altim. Karena hal seperti itu ya, debu dari urea juga terdapat sifat-sifat amoniak ya. Dan kalau misalnya kita mengacu ya pada Permen nomor 5 tahun 2018 tentang K3, di situ di lampirannya juga terdapat NAB-nya ataupun dari pajanan singkatnya. Itu. Dan itu akan bersifatnya karsinogen. Jadi oleh sebab itu tugas kita sebagai insinyur juga harus memperhatikan kita ingin tempat kerja kita itu aman dan nyaman. Oleh sebab itu kita untuk merancang
khususnya untuk merancang dari sisi emisi ya. Ini kan masuknya ke dalam emisi. Nah, perlu dipertimbangkan lebih lanjutnya. Dan untuk bagian seperti variabel apa vortex breaker ataupun dari cone breaker ini ya, itu perlu dipertimbangkan. Karena bisa aja untuk dari sisi optimal, tapi apa dari sisi industri, oh ternyata uh, kita mendapatkan high efisiensi. Cuman dari sisi maintenance, oh setiap seminggu sekali kita maintenance itu juga kan agak sangat merepotkan dari sisi industrinya. Seperti itu. Nah, mungkin di sini bisa kita panjangkan terlebih dahulu. Nanti kan dia akan membuat sebuah momentum vortex yang nantinya untuk apa inersia yang semakin menurun dia tidak akan apa tidak terisi di atas ke udara bersihnya gitu. Nah, kalau sudah mungkin satu lagi ya untuk sisi student over ya kita terdapat sebuah software juga ya secara gratis ya bagi sisi CAD administrasi. Hmm, hmm, hmm. Nah, kalau untuk dari sisi student offer, kita dapat gratis juga ya. Eh, Kemungkinan dari sisi kalau ingin mensimulasikan tentang aliran area elektromagnetik kita menggunakan CST. Cuman dari sisi ini dibatasi ya, dibatasi. Terus kemudian juga rekan-rekan juga bisa menggunakan simulasi abakus. Cuman dibatasinya itu terhadap mesh-nya aja. Itu sangat penting juga ya untuk simulasi abakus. Jadi untuk rekan-rekan yang udah mendapatkan student offer, tinggal masuk aja ke software 3ds-nya. Cuma sebagai syarat hanya si CAD administratornya saja. Betul. Nah, mungkin dari salah satu ya untuk simulasi abakus. Nah, di sini kita menggunakan sebuah modul FCCP ataupun dari Xframe, Virtual Crack Unsur Teknik. Mungkin sebelumnya kita kalau kita melihat dari sisi statik ya, kita kan melihat strain energi di titik pusat ataupun di sisi masalah distribusinya. Nah, kemungkinan kalau kita bisa menambahkan model dari modul dari FCCP-nya, kita bisa melihat nih keaslian dari sisi jika kita menambahkan sebuah material di dalam part yang kita buat gitu. Nah, tapi harus perlu diperhatikan ya, untuk penggunaan dari sisi unitnya dia bersifat konstan ya. Jadi untuk kali ini unitnya kita harus perlu memahami juga ya dari awalnya kita apakah menggunakan milimeter ataupun dari kilometernya. Tuh. Jadi dimanfaatkan terlebih oh, sisi yang gratis seperti ini. Nah kalau untuk Katia, Magic Reader ya. Mungkin untuk surprise dan Katia Magic ini sama seperti Visio-nya ya. Visio-nya Dassault System. Nah kemudian terus tadi ya. eh Mungkin juga agak asing ya 3DX itu sebagaimana. Nah, mungkin dari sisi rekan-rekan juga ingin tahu nih sebetulnya yang pakai 3DX itu siapa aja sih? Tuh. Nah, mungkin saya coba untuk di custom stories. Nah, mungkin dari sisi ini secara masif dimiliki dari sisi SolidWorks-nya. Cuman kita coba, nah, kemungkinan yang terbaru ini adalah ASIC nih. Nah, dia membuat sebuah install dari VC. Ini. Nah, yang mungkin sedikit familiar dengan native apps-nya. Terus kemudian ada juga dari Meta Auto ya kita bisa lihat nih. Terus Busen, EV ya. Mana ini? Ya mungkin lah itu. Nah, dia menggunakan 3D experience ya. Dan sisi produksinya. Nah, kemungkinan kalau kita lihat ya, kita masuk ke dalam ke resource perspective.
Mungkin salah satu dari perusahaan ini mempertimbangkan dari quality management sistemnya. Oleh sebab itu, dia diberikan semacam kerangkaian khusus yang nantinya dia akan mungkin di salah satu stakeholder kah, atau dari sisi senior engineer-nya saling terhubung satu sama lain dan bisa melihat nih keadaan apa yang sedang kita produksinya. Nah, atau kita coba untuk mengkerucutkan ya dari experience, kita coba di episode. Nah, seperti ini. Industrinya kita coba ke video experience. Nah, isi ada. Nah, United Tractor Pandu juga memakai. Jadi ya semacam seperti ini, yang menggunakan 3D experience-nya. Oke, mungkin untuk hal seperti ya, apa sertif tunggal seperti ini ya. Itu penjelasannya juga sama ya seperti sebelumnya yang ada di slide. Jadi nanti terdapat aliran ya, aliran nanti menjelaskan tentang titik turbulensinya. Kemudian juga ada beberapa jika kita memang sudah menggoalskan di sertif tunggal PAM ini, kita bisa melihat dari sisi manufacturingnya. Di sini ada namanya multi aksisnya. Nah, di sini kita bisa untuk merancang plannya, dan nanti kita untuk bisa menggenerate kode engine-nya. Nah, nah, kalau sudah, bisa kita masuk ke operator untuk di machining. Oke, mungkin pada webinar kita kali ini kurang lebihnya seperti itu. Jadi dari sisi apa? Dari sisi kita ya, kita untuk melakukan sebuah desain, simulasi, ataupun dari sisi apa camnya itu sudah ada ya, sudah ada untuk solusi untuk melakukan semacam itu. Jadi dari sisi kitanya tinggal memakai nih apakah kita menggunakan software ini kah, itu kah, dan sebagainya. Oke, mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini juga udah sore juga. Kita coba untuk buka sesi kepada rekan-rekan yang jika ingin bertanya, saya coba untuk di kolom chat ataupun menggunakan suara. Oke, untuk asensi, hmm, saya coba untuk di apa diisi ya asensinya untuk mendapatkan sertifikat. Dan jangan lupa untuk mengirim sebuah feedback ya. Dan nantinya bisa saya dan ataupun dari kami untuk belajar menjadi lebih baiknya. Oke, jadi apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan rekan-rekan semua?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin akan kami tutup. Dan kalau ada pertanyaan bisa kirim mungkin lewat email ataupun dari eh, Google Form yang feedbacknya. Oke, baik, akan kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hmm. Rekan boleh, ya, boleh meninggalkan meeting Zoom.